Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Andriansyah dengan NIM 22114753. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan video tugas dari mata kuliah Teknologi Jaringan Nirkabel, yaitu membuat topologi jaringan. Di sini kebetulan saya sudah membuat topologi jaringan tersebut sesuai dengan apa yang sudah diberikan kampus dengan soal-soal di sini ya guys. Ya, langsung aja untuk tutorialnya. Di poin yang pertama, buatlah topologi sesuai dengan gambar di atas, hubungkan semua perangkat sesuai tabel. Ya, jadi di sini kita sudah membuat topologinya. Di sini ada multiplayer switch MB, server, WLC MB, LWAP LB, LWAP RB, LWAP MB, ada laptop, smartphone, tablet. Untuk poin yang kedua, buatlah VLAN 1 hingga VLAN 6 dengan VLAN 6 pada perangkat multiplayer switch. Nah, untuk multiplayer switch sendiri itu nanti kita mengoding. Nanti saya tampilkan codingannya itu sendiri. Nanti ada codingannya. Nah, untuk poin yang ketiga itu konfigurasi DHCP pool untuk setiap VLAN. Nah, di sini poin yang ketiga ini juga mengoding. Nanti saya tampilkan juga codingannya. Untuk poin yang keempat, atur perangkat server sesuai tabel spesifikasi, aktifkan layanan DNS, HTTP, HTTPS dan AAA. Nah, di sini kita buka server. Nah, kita sebelumnya buka service. Nah, di sini ada HTTP. HTTPS itu sendiri kita on kan. Nah, untuk yang kedua itu DNS-nya tadi jangan lupa diaktifkan juga, di on kan. Nah, di sini di DNS-nya itu sendiri kita disuruh membuat jarnir.com dengan IP address 192.168.1.2 dan wlcjarnir.com dengan IP address 192.168.1.254. Nah, di sini kita sudah ngebuat dengan caranya, yaitu dengan add, dan IP addressnya nanti kita add di sini. Nah, untuk yang ketiga yaitu AAA. Jangan lupa kita aktifkan dengan portnya 1812. Nah, di sini kita AAA atur dengan port 1812 dengan client name WLCU dengan IP address 192.168.1.254. Jangan lupa menambahkan secret jarnir 123. Secret itu maksudnya password ya guys. Dan tambahkan unsur sesuai tabel. Nah, di sini kita sudah menambahkan WLCU secret jarnir, IP address-nya 192.168.1.254 WLCU. Oke, untuk poin yang keempat selesai, dan selanjutnya adalah poin kelima. Poin 5 yaitu kita harus buka PC administrator dan buka desktop selanjutnya dan buka IP configuration. Untuk IP configuration-nya itu kita di sini ada table ya. PC administrator. Nah, PC administrator IP-nya address-nya yaitu 192
168.1.3. Subnet masknya 255, 255, 255.0, dan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, untuk poin yang kelima sudah. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-6. Untuk poin ke-6 itu sendiri kita harus membuka WLCMB, kita buka config, seterusnya kita buka manajemen. Untuk poin ke-6 ini kita konfigurasikan WLC dengan API address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Nah, DNS server di sini kita isi 192.168.1.2. Mungkin di sini ada di table. Kita lihat tabelnya dulu. Nah, sini 192.168.1.254. Gateway-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, untuk poin yang ke-6 sudah. Untuk poin yang selanjutnya, pada perangkat PC administrator masukkan ke HTTP 192.168.1.254. Nah, di sini kita buka web browser. Nah, sebelumnya itu kita harusnya mengkonfigurasikan terlebih dahulu di HTTP. Tetapi dikarenakan ini nggak bisa dibuka, jadi sudah terkonfigurasi, jadi kita harus langsung buka HTTPS-nya. Kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat Cisco ya. Sini kita akan mengatur primary DHCP server di VLAN manajemen menjadi 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita buka controller ya guys. Lalu membuka interface controller, kita buka controller, kita close dulu. Kita buka controller, lalu kita buka interface. Kita buka interface. Nah, di sini kita sudah kita sudah membuat IP interface, IP address untuk masing-masing interface. Jadi untuk membuat WLAN kita harus membuat interface-nya dulu. Nah, jadi kita di sini sudah membuat VLAN identifier-nya, gudang, HRD, marketing, sales, manajemen, dan lain-lain. Nah, jadi di sini buat SSID untuk setiap WLAN ya. Jadi caranya, untuk cara pembuatannya, di sini ada klik new. Nah, nanti bisa buat SSID untuk VLAN.
Nah, ini contohnya. Karena kita sudah membuat, karena saya sudah membuat, jadi nggak perlu buat lagi. Untuk poin selanjutnya, tambahkan server radius di menu header security WLC dengan IP 192.168.1.2 dan shared secretnya jaraknya 123. Nah, di sini kita buka security, menu security. Menu security. Nah, di sini saya sudah membuat server address-nya, security-nya dengan IP 192.168.1.2. Kita buka. Nah, di sini kita bisa dilihat untuk konfigurasinya. Di sini ada server address-nya 192.168.1.2 dan shared secret-nya tadi di soal yaitu Jarnir 123. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke poin ke 11. Kita ke poin ke 11. Kita ke poin 11 di WLAN. Oke. Sebentar. Untuk masuk ke menu WLAN, kita harus buat dulu. Nah, di sini fungsinya WLAN ini itu membuat SSID ya. Tadi itu untuk membuat WLAN. Untuk WLAN HRD, marketing dan gudang memiliki cara yang sama security-nya. Ada WPA2, AA server itu flag connect-nya diaktifkan. Untuk sales sendiri itu beda sendiri ya, jadi cukup untuk aktifkan. Nah, ini cukup aktifkan flex connect-nya aja agar bisa langsung sambung. Jadi tidak perlu WPA. WPA2, WPA ini nggak perlu. Nah, ini security-nya. Nah, di sini tidak perlu memakai security WPA2, nggak perlu. Cukup ini aja. Non advance-nya jangan lupa dicentang. Kita buka yang HRD. Yang HRD ya guys, sorry. Untuk WLAN HRD, marketing dan gudang itu sama. Jadi settingannya itu nggak ada yang beda kecuali sales dan tamu. Tamu itu perlu di sini WPA2, WPA dicentang 802 nya dicentang juga. Layarnya jangan lupa nih servernya dimasukkan ini. Untuk selanjutnya poin ke-12.
Konfigurasi perangkat LWAP agar mendapatkan IP address secara otomatis dari VLAN 1 sebagai DHCP client. Nah, untuk LWAP-nya sendiri kita harus masuk ke menu config, klik gigabit Ethernet 0. Nah, di sini kita harus mengklik DHCP karena mencari IP address dan subnet masknya itu otomatis. Begitu pula di subnet LWAP MB itu sama juga, di DHCP juga agar mendapatkan IP address dan subnet masknya otomatis. Nah, ini juga otomatis juga. Untuk atur poin ke-13 ya, atur WLC primary controller dengan IP 192.168.1.254. Nah, sebentar. Untuk mengatur WLC primary controller ini kita bisa buka di LWAP LB juga. Nah, ini contohnya. Ini berlaku untuk LWAP yang tadi, LWAP LB, LWAP MB, LWAP RP juga ini sama ya. Jadi berlaku untuk LWAP. Nah, untuk poin selanjutnya, buat AP group dengan nama gedung kiri utama dan gedung kanan. Nah, sebentar. Kita buka administrator ya. Nah, di sini kita buka menu WLAN. Nah, di sini ada AP groups. Nah, kita buka. Nah, di sini kita untuk membuat AP groupsnya ini kita add group. Nah, di sini kita bisa mengetik gedung kanan, gedung kiri, dan gedung utama. Nah, saya di sini sudah membuatnya, jadi nggak perlu. Nah, untuk cara add grupnya, add group descriptionnya, kita coba. Kita buka di sini. Nah, untuk add grupnya kita harus buka menu WLAN. Nah, di sini kita bisa add new. Nah, di sini kita bisa pilih untuk gedung kanan sendiri, yaitu tadi WLAN sales dan WLAN gudang. Nah, di sini kita sudah add WLAN sales dan WLAN gudang. Ya, contohnya seperti itu. Oke, untuk poin selanjutnya yang poin 16, hubungkan perangkat klien ke WLAN. Oke, di sini kita bisa lihat untuk tamu sendiri, yaitu gunakan WPA2 PSK, passwordnya tamu 123. Nah, di sini kita bisa buka config, menu config. Selanjutnya buka menu wireless 0. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah buka WPA2 PSK, password tamu 13. Nah, kita sudah benar mengisi. Untuk mengisinya di sini WPA2 PSK. Oke. Untuk selanjutnya di HRD menggunakan WPA2, username-nya HRD1 dan HRD2. Kita buka HRD. Sini HRD. Kita buka menu config, buka menu wireless juga. Nah, di sini kita bisa lihat authentication-nya menggunakan WPA2. User ID-nya HRD1, password HRD1. Dan jangan lupa ini SSID diisi. Nah, sini
juga HRDB. Kita buka config, menu config wireless juga. Ini berlaku juga ke gudang A, gudang B. Oh ya, untuk sales sendiri itu beda dari yang lain. Jadi di sini buka menu config juga, buka wireless. Nah, di sini kita authentication-nya nggak perlu menggunakan WPA2 atau WPA2 PSK. Jadi di sini disable aja, tetapi SSID tetap diisi. Nah, itu aja mungkin. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.